بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kami kembali diminta oleh panitia untuk mengisi ta'lim atau pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, bermajlis dalam sebuah majelis ilmu, menjadi tambahan catatan amalan kebaikan kita yang insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat insya Allah. Hadirin yang sangat bahagia, pada malam hari ini izinkan kami akan membacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Al-Barra bin Azib. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Manda, dikeluarkan oleh Ibnu Manda dalam kitab Al-Iman, hadis yang ke-398. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sangat populer dan ya, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Hadis ini adalah merupakan khutbah dan ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah momen penguburan seorang sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi Al-Barra bin Azib bercerita dan mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Pernah suatu hari kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengiringi penguburan seorang jenazah sahabat Ansar. Dalam riwayat lain disebutkan sahabat yang meninggal ini adalah Utsman bin Maz'un. Jadi sahabat Utsman bin Maz'un meninggal dunia
lalu kemudian oleh sahabat diantarkan jenazahnya untuk dikuburkan di Baqi, pekuburan sahabat yang sampai sekarang masih dipakai oleh kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah. Lalu kemudian Al-Bara' bercerita, fantahaina ilal qabri, lalu kemudian setelah itu kami sampai di kuburan sahabat dan termasuk Nabi, karena tadi Al-Bara' mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Nabi SAW dan sahabat. Setelah sampai di kuburan, walamma yulhada, tatkala jenazah Ansari tadi yaitu Utsman bin Maz'un dimasukkan di liang lahat, lalu kemudian setelah itu ditimbun, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa jalasna haulahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun juga duduk di sekitar Nabi SAW, tapi bukan duduk di atas kuburan. Ingat, Nabi bukan duduk di atas kuburan dan sahabat juga bukan duduk di atas kuburan, karena dalam hadis yang lain Nabi SAW melarang kita menginjak-injak dan menduduki kuburan. Ini diantara adab, dari adab ketika kita memasuki kuburan, tidak boleh kita injak-injak dan melangkahi kuburan, dan juga tidak boleh kita duduk di atasnya. Tapi adab-adab ini, larangan ini dari Nabi SAW, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak memperhatikannya. Jadi fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Kami duduk, Nabi SAW duduk, lalu kemudian kami pun sahabat duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah momen penguburan seorang sahabat, maka suasana sangat hening. Suasana sangat hening, tidak ada yang cerita, tidak ada yang bicara. Apalagi Nabi SAW yang hadir juga diam. Sampai kata Al-Bara' bin Azib, perawi hadis ini, mengatakan, wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayru. Seakan-akan kami duduk, ketika duduk di samping Nabi SAW, menundukkan kepala, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Artinya sahabat sama sekali terpaku mengenang peristiwa kematian ini, penguburan sahabat, sampai seakan-akan digambarkan oleh Bara' bin Azib, ada burung yang ada hinggap di atas kepala para sahabat, tidak goyang sahabat, saking khusyuknya di dalam mengantar sahabat yang dikuburkan. Dan ini menunjukkan semestinya yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika pergi ke kuburan mengantar saudaranya harus khusyuk, tidak boleh bising dan ribut, untuk menjadikan pelajaran bahwa kali ini kita mengantar saudara kita, boleh jadi besok kita yang diantar juga. Dan itulah sebenarnya hikmahnya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menziarahi kuburan. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi awal-awal Rasulullah diangkat sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul, langsung Nabi SAW melarang sahabat, jangan ada yang ziarah kubur. Dilarang. Kenapa? Lisaddi dzari'ah, untuk menutup kemungkinan sahabat terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran di kuburan. Karena banyak pelanggaran terjadi di kuburan, di mana pelanggaran itu imma masuk dalam kategori bid'ah atau dia masuk dalam kategori syirik.
Sementara sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan ya iman mereka belum kuat sehingga kemudian sampai di kuburan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, imma perbuatan bid'ah atau perbuatan kesyirikan. Dan sekarang kita lihat hadirin yang sangat bahagia, orang berlomba-lomba datang ke kuburan dalam rangka melakukan kesyirikan. Bahkan di negeri kita ini ada wisata namanya wisata religius ya. Yang mereka maksudkan wisata religius adalah pergi mengunjungi ya kuburan-kuburan yang dianggap kuburan wali, kuburan kiai, kuburan orang saleh, untuk di sana dia minta-minta ya. Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan yang sulit kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. 3 masjid yang dianjurkan kita ya bersulit-sulit untuk menziarahinya. Adapun selain daripada itu tidak dianjurkan, termasuk menziarahi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang saleh atau kuburan ya wali. Nah, ini hadirin yang sangat yang harus diluruskan di masyarakat kita. Kemudian setelah kuat imannya para sahabat, sudah melewati proses 13 tahun dibina oleh Nabi SAW dan tidak dikhawatirkan lagi mereka melakukan pelanggaran, maka Nabi SAW mengatakan fazuruha. Sekarang boleh ziarah kubur, silahkan. Kenapa? Karena ziarah kubur itu fungsinya ada 2, dan disebutkan oleh Nabi SAW fa innaha tuzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian, supaya kita ingat mati, jangan terus ya diombang-ambingkan oleh obsesi-obsesi kehidupan dunia. Karena bagaimanapun capaian-capaian kita di dunia ini, pada akhirnya kita akan tinggalkan. Makanya karena begitu mulianya tujuan daripada ziarah kubur, maka Nabi mencabut larangan tadi. Tapi setelah sahabat kuat imannya, tidak dikhawatirkan lagi, tidak ditakutkan lagi sahabat jatuh dalam pelanggaran ketika ziarah kubur. Maka Nabi mengatakan fazuruha fa innaha tuzakkirul maut. Silahkan ya ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang kematian. Itu fungsinya kita ziarah kubur. Satu, untuk mengingatkan kita agar kita ya tidak lalai dengan kehidupan dunia. Kita ingat bahwa ya besok juga kita akan meninggal dunia seperti saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam perut bumi ini. Makanya Nabi SAW itu ziarah kuburnya bukan ya siang hari, malam hari Nabi SAW pergi ziarah kubur ya, tengah malam. Kita sekarang takut sama kuburan, takut sama orang mati. Padahal orang mati walaupun dia sudah naik di atas kuburan, dia sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi itulah iman kita lemah, takut ya persoalan ya kematian. Aisyah sering bangun di tengah malam ya, lalu kemudian mencari-cari Nabi SAW. Di sampingnya kok Nabi tidak ada. Sampai Aisyah bertanya-tanya, di mana pergi Nabi SAW kalau bangun di tengah malam. Maka suatu malam Aisyah memperhatikan Nabi SAW kemana dia pergi. Ternyata ya, Nabi di tengah malam bangun, lalu kemudian buka pintu rumahnya dan terus menuju ke pekuburan Baqi, pekuburan sahabat. Aisyah ikut di belakangnya ya, membuntuti, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ternyata ya, dari kejauhan Aisyah istri beliau memperhatikan Nabi ternyata masuk ke dalam kuburan. Beliau di dalam kuburan
Ya, pertama ya untuk merenung dan mengingat tentang kematian. Karena kapan kematian selalu kita ingat, maka kita akan termotivasi dan terdorong untuk melakukan amal saleh sebagai persiapan yang akan kita bawa dalam proses kematian. Karena bagaimanapun harta yang kita dapatkan, harta kita yang banyak, jabatan yang kita miliki, kalau sudah datang kematian semuanya kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa. Ya. Harta yang kita tinggalkan ya paling diperebutkan oleh anak keturunan kita. Rumah juga ya seperti yang rumah besar yang kita tinggalkan juga akan diperebutkan oleh anak-anak kita. Ya. Atau paling tidak istri kita dengan suami barunya nanti yang nikmati rumah kita yang setengah mati kita bangun. Istri kita sudah bersenang-senang dengan suami barunya, kita tidak tahu bagaimana dan apa yang kita lakukan di dalam kuburan kita. Makanya diri yang sangat bahagia mengingat kematian dengan cara ya, datang berziarah ke kuburan itu sangat penting, apalagi di malam hari yang penuh dengan keheningan. Tidak ada suara-suara, kita datang di kuburan untuk mengenang dan mengingat kematian. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Semuanya kita takut datang kuburan. Yang kedua, hikmah dan tujuan kita datang ziarah kubur itu adalah mendoakan saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang ada dalam kuburan. Itulah sebenarnya dua hal yang dilakukan dalam ziarah kubur. Pertama untuk kita mengingat kematian, yang kedua untuk kita doakan. Apa doanya? Nabi SAW mengajarkan kita doa dalam ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah kami akan ikut menyertai kalian dalam kuburan tersebut. Ghafarallahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan juga mengampuni kalian. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ziarah kubur. Tidak perlu baca Yasin, tidak perlu baca Fatihah. Itu tidak ada dasarnya, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya, gara-gara kita tidak hafal doanya Nabi ketika ziarah kubur, maka kita beristihad. Ya, tidak apa-apa kita bacakan Yasin, tidak apa kita baca Al-Fatihah. Ya. Padahal doa yang diajarkan oleh Nabi, dan inilah sunnahnya kalau kita datang menziarahi kubur, kita baca Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallahu lahiqun ghafarallahu lana walakum. Selesai. Ya, selesai. Ya. Tidak usah yang lain-lain, tidak perlu yang lain-lain. Mau taburkan kembang, mau siramkan air, tidak ada dalilnya itu semua. Ya. Tidak ada sunnahnya Nabi SAW. Ya. Kemudian datang ke kuburan membawa kembang. Sekarang kita lihat kuburan-kuburan kaum muslimin, di pintu gerbang sudah banyak penjual bunga, apalagi kalau menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran. Itu juga tidak ada dalilnya dari hadis Nabi SAW bahwa nanti kita ziarah kubur pada menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran. Tidak ditentukan waktunya, kapan saja ada waktu silahkan. Dan itu tadi lebih afdalnya di malam hari supaya kita lebih hening mengingat tentang kematian. Lalu doakan dengan doa tadi, selesai. Tidak perlu ditaburi kembang. Ya. Yang menaburi kuburan itu dengan kembang itu orang Nasrani. Jadi budaya orang Nasrani yang kemudian kita hidup-hidupkan. Karena apa? Karena kita tidak faham sunnah Nabi dalam persoalan ziarah kubur. Termasuk juga ada yang mengatakan kita istimbat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati sebuah kuburan, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pelepah korma, lalu kemudian dia tancapkan di kuburan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab.
ya. Dan mudah-mudahan dengan ya doa kita dia tancapkan ya pelepah korma, lalu kemudian ya Nabi SAW berdoa mudah-mudahan sebelum kering ya pelepah korma ini ya menjadi ya syafaat bagi penghuni kuburan. Ya. Makanya ulama kita mengatakan ini adalah perbuatan yang sifatnya khususiyah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Nabi. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada sahabat yang melakukan hal yang seperti itu. Datang ke kuburan lalu kemudian mengambil pelepah ya korma yang basah lalu ditancapkan. Tidak ada yang lakukan itu kecuali Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya sahabat fahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah min khususiyatihi, di antara khususiyah yang memang Nabi saja yang lakukan. Karena Nabi SAW diinformasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa penghuni kuburan itu sedang disiksa. Kita tidak ada yang tahu. Ya, maka tidak perlu juga kita mengambil pelepah ya korma untuk kemudian menancapkan di kuburan. Ya, tapi ya inilah ya kita terlalu banyak beristihad dalam beragama. Ya, tidak memahami seandainya itu dianjurkan dan disunnahkan, maka tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Para sahabat sudah melakukan itu, menancapkan pelepah korma ya di kuburan ya di kuburan-kuburan supaya menjadi syafaat baginya. Padahal tidak ada sahabat yang melakukan itu. Baik semasa Nabi masih hidup, termasuk setelah sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Karena mereka pahami bahwa ini adalah khususiatul Rasul SAW. Sekarang kita ya terlalu jauh beristihad. Akhirnya kita yang mengatakan karena Nabi menancapkan pelepah korma yang masih basah, lebih baik kita tanami pohon. Ya, ditanami pohon bunga Kamboja ya, bunga Kamboja ditanam di kuburan. Ini ya, ijtihad yang ya sangat jauh. Ya. Makanya hadirin yang sangat bahagia, ya, yang sebaik-baik urusan adalah ittiba'ur Rasul, ya, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beristihad secara bebas seperti ini itu mengakibatkan kita sama itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelumnya. Banyak beristihad di dalam agama mereka, akhirnya kemudian ya banyak penyimpangan-penyimpangan yang muncul di dalam agama Yahudi dan agama Nasrani. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, ya, ketika sahabat duduk di samping Nabi SAW dan mereka khusyuk, ya, digambarkan oleh Al-Bara' bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ya ada burung yang hinggap. Saking tenangnya sahabat, tidak ada yang goyang di samping Nabi SAW. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihil ard. Dan kata Al-Bara' bin Azib, di tangan Nabi SAW ada kayu kecil yang kemudian sambil beliau ya gores-goreskan dan gali-gali di ya atas tanah. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba Nabi SAW mengangkat kepalanya. Faqala, lalu kemudian berkata, ya, ini proses penguburan sahabat. Nabi ya berceramah, menceramai sahabat, dan ini menunjukkan bolehnya ya dalam proses penguburan atau setelah selesai penguburan boleh kita ya mendengarkan ceramah. Ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam penguburan sahabat ya Utsman bin Maz'un. Beliau ceramah. Ya, isi ceramahnya diawali dengan ya kata Rasulullah, Ista'idhu billahi min azabil qabri. Ista'idhu billahi min azabil qabri. Ista'idhu billahi min azabil qabri. 3 kali Nabi mengatakan pada sahabat, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan dari Allah dari azab kubur. 3 kali Nabi mengatakan ista'idzu billahi min azabil qabri. Ini juga membuktikan ya, menunjukkan bahwa ya setelah kita melalui proses kematian,
masuk ke alam kubur atau alam barzah, di sana ada dua kemungkinan. Imma raudatun min riyadil jannah. Kemungkinan pertama, kuburan kita itu adalah taman daripada taman-taman surga. Kemungkinan yang kedua adalah hufarun min hufarin niran. Kemungkinan kedua adalah jurang daripada jurang neraka jahanam. Artinya di dalam alam barzah itu ada peristiwa azabul qabri, azab kubur, dan ada peristiwa naimul qabri, kenikmatan kubur. Dan ini hadirin yang sangat bahagia dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW yang oleh Mu'tazilah dan faham rasionalisme mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Tapi dalam sejarah Islam yang mengingkari azab dan nikmat kubur ini adalah orang-orang yang berfaham rasionalisme, yang tidak kembali kepada nas, lebih mendahulukan logika dan rasio daripada nas Al-Quran atau nas hadis. Yang diwakili dari dalam perjalanan sejarah adalah kelompok Mu'tazilah, dan sekarang juga ada di antara kaum muslimin yang memahami faham Mu'tazilah seperti ini. Tidak mau menerima hadis dalam beragama. Dia mau pakai hadis yang istilahnya adalah Qur'aniyun, pakai Quran saja. Atau dalam istilah kita di Indonesia, kelompok namanya ingkarus sunnah, tidak mau pakai hadis. Kalau kita tidak mau pakai hadis, berarti lebih dari 2/3 dari Al-Quran atau ajaran Islam itu terpaksa kita hapus. Karena Al-Quran itu adalah pedoman secara umum, penjelasan rinciannya itu dalam hadis. Misalnya Al-Quran mengatakan aqimus salah, tegakkan salat. Tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran bagaimana cara dan sifat salat itu. Yang menjelaskan sifat dan cara salat adalah dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu kalau ada yang mengingkari sunnah Nabi SAW, kita mengatakan kalian mengingkari lebih daripada 2/3 daripada ajaran Islam. Termasuk diantaranya yang biasa mereka ingkari adalah apa yang disebut dengan khabar ahad, hadis ahad. Hadis ahad mereka tidak mau terima. Tapi ini pembahasan khusus hadirin yang saya bahagia tentang penyimpangan dan kekeliruan Mu'tazilah dan orang-orang yang mendahulukan rasio dan akalnya dibanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga yang bukan Mu'tazilah, tapi juga sama pahamnya dengan Mu'tazilah, tidak mau menerima hadis. Saya pernah diskusi dengan salah seorang tokoh tasawuf dari Surabaya. Dia menulis beberapa buku, diantaranya azab kubur tidak ada. Diskusi panjang tentang masalah itu karena dia mengingkari namanya azab kubur. Tidak ada itu azab kubur. Saya baca penjelasan para ulama, ada lebih 100 hadis yang menjelaskan tentang azab kubur. Mau diingkari semua itu? 100 hadis lebih tentang masalah azab dan nikmat kubur. Dan cukuplah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud Nabi SAW sebelum salam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu Nabi SAW berdoa. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini selama beliau salat. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah melihat putranya namanya Abdullah itu salat, setelah selesai membaca selawat
wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Imam Ahmad suruh anaknya, ulangi salatmu. Kenapa? Karena dia tidak baca doa ini. Sebab kenapa? Nabi sejak menyampaikan doa ini tidak pernah beliau tinggalkan doa tersebut dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan di dalam doa ini Nabi SAW bermohon dan meminta kepada Allah, satu di antaranya ada azabil qabri, azab kubur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Jadi berdasarkan hadis dan hadisnya sahih, termasuk di antara hadis yang kita baca ini adalah Nabi SAW mengatakan ista'idzu billahi min azabil qabri, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW menceritakan proses kematian seseorang. Beliau mengatakan begini dalam lanjutan ceramahnya, setelah beliau memerintahkan pada kaum muslimin sahabat untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur 3 kali, maka Nabi SAW mengatakan innal abda idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sudah mau terputus hubungannya dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan akan berjumpa dengan kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah kepadanya malaikat dari langit. Jadi orang kalau sudah mau melalui proses kematiannya, sudah dekat kematian, sudah sakratul maut, orang bilang sakratul maut, maka ada malaikat yang datang dari langit, bidul wujuh, wajahnya sangat berseri-seri. Ini kapan? Ketika hamba tadi itu adalah orang beriman. Kalau hamba tadi adalah orang beriman, mau meninggal dunia dalam proses sakratul maut, didatangi oleh malaikat dari langit yang sangat putih dan berseri-seri wajahnya. Ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah mereka itu saking berseri-serinya, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafanu min akfanil jannah, ternyata malaikat yang datang itu dia membawa kain kafan dari surga. Membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa peralatan-peralatan kafan mulai dari parfum dan seterusnya, itu namanya hanut, peralatan dalam penyelenggaraan jenazah, selain kafan. Jadi dia juga membawa itu hanut min hanutil jannah. Wa yajlisuna minhu indan nazar, dan malaikat tersebut itu duduk di sampingnya sepanjang mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, setelah itu datang malaikat maut. Jadi ada malaikat sebelumnya yang datang. Tujuannya apa? Tujuannya membawa kain kafan dan peralatan-peralatan jenazah yang dibutuhkan nanti ketika rohnya sudah keluar. Setelah itu datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi, lalu kemudian malaikat maut duduk dekat kepala orang tadi yang mau meninggal dunia, orang beriman yang mau meninggal dunia, al-abdul mu'min. Malaikat maut duduk di samping kepalanya, fayaqul, lalu kemudian dia mengatakan, bukan kepada fisik dari hamba yang beriman tadi, tapi malaikat maut ini berbicara dan memerintahkan kepada roh yang ada di dalam. Kita ini kan terdiri dari fisik dan rohani. Jadi roh itu yang kemudian dia seru, dia panggil, dia mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani.
sama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ya. Jadi malaikat itu datang, malaikat maut, lalu kemudian mengatakan, ya, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Kenapa? Karena orangnya orang beriman tadi, orang beriman yang dia datangi. Lalu kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsul at-thayyibah, wahai jiwa yang baik, irji'i ila magfiratillahi wa ridwani, kembalilah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan keredaannya. Jadi rohnya itu diperintahkan oleh malaikat maut, keluarlah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kamu akan diampuni oleh Allah dan kamu akan diredai oleh Allah. Qala, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, melanjutkan kisahnya ini, fatakhruju wa tasilu kama tasilul qataratu minas siqa. Lalu setelah itu, ya, keluarlah roh tadi dari jiwa seorang mukmin yang saleh, keluar, ya, seperti, ya, keluarnya, ya, al-qatratu minas siqa, keluarnya, ya, tetesan air dari mulut cerek, ya, halus. Jadi kalau kita, ya, keluarkan air begini, dia keluar seperti itu, keluar roh itu dari jasad, ya. Kemudian fayakhudhaha, lalu ketika roh sudah sempurna keluar, diambillah oleh malaikat tadi yang dari langit, yang membawa kain kafan dari surga dan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan, ya, parfumnya dan seterusnya juga dari surga. Lalu roh itu, ya, fa iza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin, ya, dia mengambilnya dan kemudian langsung diletakkan di kain kafan dari surga. Jadi ternyata karena roh kita ini sifatnya gaib, maka yang menyelenggarakan itu, yang membungkusnya itu, yang mengkafani itu adalah malaikat. Yang kita selenggarakan adalah fisiknya, ya. Fisiknya yang kita selenggarakan, kita mandikan, kemudian kita kafani, dan setelah itu kita salati dan kita antar, ya, ke kuburan. Adapun rohnya itu urusan malaikat. Malaikat yang mengambilnya langsung diletakkan di atas kain kafan tersebut dan, ya, dibawa oleh malaikat. Dikatakan di sini wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin. Setelah rohnya itu orang beriman yang tadi diambil lalu kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga, dia mengeluarkan aroma dan bau yang sangat harum, ya, bau yang sangat harum, yang dikenal lebih harum daripada semua aroma dan, ya, minyak-minyak, ya, misk yang ada di dunia ini. Qala, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, fayas'uduna biha, malaikat tadi yang, ya, mengkafani roh orang beriman tadi langsung naik ke atas langit membawa roh tersebut, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, hadirin yang saya bahagia, orang yang sudah berpisah, orang yang meninggal dunia sudah berpisah antara roh dan jasadnya, ya, rohnya itu, ya, diselenggarakan oleh malaikat langsung dibawa ke atas langit. Jadi tidak ada itu roh yang gentayangan 40 hari di sekitar rumah setelah meninggal dunia. Itu, ya, pemahaman orang awam yang tidak punya dasar, ya. Sebagian masyarakat kita mengatakan kalau orang meninggal dunia 40 hari katanya itu rohnya itu masih gentayangan di sekitar rumah. Itu tidak benar itu. Yang benar ini menurut petunjuk Nabi SAW, malaikat sudah langsung mengambilnya dan dibawa ke atas langit. Kalau rohnya itu orang beriman, keluar aroma yang sangat, ya, harum dari, ya, bungkusan, ya, kain kafan dari surga yang membungkus, ya, rohnya tersebut. Lalu kemudian, ya, fayas'aduna biha, ya, malaikat mengangkat dan membawanya ke atas langit. Fala yamurruna bimala'in minal malaikati illa qalu, dan setiap malaikat yang membawa roh tadi itu naik ke atas langit dan melewati, ya, para malaikat di atas langit, ya, para malaikat, ya, bertanya, ya,
ma hadzal ruhut thayyib, karena mereka mencium aromanya yang sangat harum. Sampai malaikat bertanya, siapa ini? Iya, punya aroma yang sangat harum ini. Maka malaikat yang membawanya itu, iya, fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Malaikat yang membawa tadi itu mengatakan, ya, ini adalah rohnya fulan bin fulan, ya, yang dia sebutkan namanya yang paling indah disebutkan, ya, di dunia ini, ya. Sampai hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai, ya, malaikat yang membawa roh tadi ini yang sudah dibungkus dengan kain kafan dari surga sampai berhenti sampai di atas, ya, langit yang terakhir, sampai langit terakhir. Apa yang terjadi setelah itu? Insya Allah mudah-mudahan pada kajian kita yang akan datang, kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan, karena tadi saya bilang hadisnya ini panjang sekali. Ini salah satu di antara hadis Nabi SAW atau khutbah Nabi SAW yang panjang sekali dalam momen penguburan sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un. Ya, dan di sinilah kita mendapatkan banyak informasi-informasi tentang bagaimana proses, ya, keluarnya roh dari jiwa seseorang, baik orang beriman, dan juga nanti akan dijelaskan bagaimana ketika rohnya orang kafir yang keluar dari jasadnya. Nanti akan dibahas pada, ya, penjelasan akhir dari, ya, hadis tersebut. Saya kira demikian, karena sudah, ya, masuk waktu, kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan, ya, menjadi motivasi bagi kita untuk terus, ya, meningkatkan, ya, amalan kita dalam rangka persiapan, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang, ya, tidak bisa tidak pasti kita akan melewatinya semua. Saya kira demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا.